Wassalamualaikum Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam persaudaraan yang kami ucapkan kepada seluruh saudara kami hadir. Yang pertama kami hormati Kadang Sepuh Dalam Masoni, Pengurus Pusat Madiun. Ya Mbak nih Mas. Ya Mbak nih Mbak. Ya Mbak. Ada teman juga Ketua Ranting BSHT yang ada di Boyolali, Mas Gianto atau Mas Riki dan teman-teman semuanya serta pengurusnya. Tidak lupa pada adik-adik saya yang masih berlatih mahasiswa BSHT 1922 Indonesia yang kami cintai dan sangat kami sayangi. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan, di mana hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga masih bisa berkumpul di sini. Tempatnya saling asah asih asuh, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang di bawah. Di tempatnya Mas Gianto ya. Mas Gianto ya. Mas Andri belum pulang ya. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya dari hari ini sampai nanti di yaumul kiamah. Ya. Ini bukan ada guru atau saya tidak ulang-ulang, saya menyampaikan apa yang saya dapat. Jadi selama saya mengenal Eza itu kurang lebihnya 41 atau 42 tahun mulai dari latihan. Kalau saya disahkan baru 38 atau 9 tahun ya. Namun saya berlatih dari kelas 4 SD, kelas 3 SD saya keluar, nggak boleh sama orang tua. Terus berhenti kelas 1-2 bulan saya kelas 4 SD mulai latihan, saya disahkan kelas 1 SMP. Tapi perjalanan saya dulu masih sulit, adik-adik semua. Masalah usia itu masih diperhitungkan, tidak seperti hari ini. Jadi latihan saya ada 4-5 tahun kurang lebihnya ya. Teman saya latihan itu sudah disahkan jadi kakak saya 2 atau 3 kali saya masih berlatih. Ini dari yang harus ditekuni. Jadi di mana hari ini saya tidak menyentuh siapapun, hanya membagikan ajaran 1922. Yang tepatnya saya punya YouTube Sabtu Jadi yang saya sampaikan pendapat kemarin, biar tidak nanti penjelasan untuk Eza ini tempuk ya. Nanti ada lihat ada di situ judulnya Sarasean BSHT 1922 dan buka bersama di Ngawi. Nah di sini hanya saya menjelaskan adik-adik, tidak lain tidak mungkin. Eza itu dengan dasar tidak mencari harta benda atau pangkat, tidak butuh suudon atau keperluan. Maksud betul, tapi kita mencari saudara yang ada dalam arti bed saudara. Kenapa bednya sekimbat? Itu berarti papat kiblat 5 pancar. Kenapa ada sinar putih atau jantung yang memancarkan cahaya putih? Di bawah kurang lebihnya itu sama artinya, tapi lebih mendalam ya kita dalami di hati. Jadi harus tersurat dalam kertas, ambil tinta kita surat, tersirat dalam otak, kita saring, kita masukkan dalam hati, kita keluarkan. Dalam arti apa? Tidak hanya ajaran dalam perkataan atau bibir. Jadi kita juga di bibir kita praktekkan secara kaya di muka umum untuk masyarakat, khususnya untuk orang Islam. Kalau ajaran ini tidak dibuktikan, tidak bisa membuktikan kenyataan di masyarakat, itu hal yang bohong. Seringkali
Kalau minta diartikan bed itu papat kiblat limo pancer, karena orang hidup ini ada papat kiblat limo pancer. Kalau ada versi lain, kenapa kita lahir dari kawah dulu? Setelah kawah itu kalau nggak salah rupanya putih, ada jabang bayi, ada lagi itu yang tinggalkan apa ari-ari ya, akan kawah, ari-ari itu sifatnya merah karena terkaitan dengan besar sumber kehidupan untuk berawal hidup di dunia. Dari mana asalnya? Dari kedua orang tua atau bapak ibu. Kalau kita versi yang lain, kita hubungkan mana papat kita mau pancar dulu. Ono wetan, ono kulon, ono lor, ono kidul. Ini seharusnya yang harus dijelaskan mulai dulu sama dapatkan. Tanyakan yang sasar dulu pasti dapat. Kebetulan beliau dulu masih sugeng, masih imam, bahwa umumnya waktu saya berlatih sampai disahkan masih Raden Mas Imam Kusubara. Jadi adanya cuma mesem ketawa, tidak mencari permusuhan. Ya. Esa berarti kita hanya mendidik diri kita sendiri, hati kita sendiri biar suci, tahu benar dan salah. Itu bagaimana? Mawas diri. Ya, mawas diri. Kalau ajaran Esa tetap itu nanti Anda buka YouTube yang awal, jadi tidak tumpang suh nanti kalau kita edarkan di Mensos. Ini kewajiban panjenengan untuk menjelaskan, karena hari ini terus terang Esa itu pecah. Tapi Esa sebenarnya tidak mengenal perpecahan itu, tidak kenal 16-17, tidak kenal kanan kiri, semua itu saudaranya. Makanya hindari bentrokan, hindari perselisihan. Ya, kalau kita hanya sekilas mengupas Esa itu apa toh, seni silat yang berada, yang berasal, yang diciptakan dari Madiun, kebudayaan yang mengandung silat kanuragan. Ini adalah warisan leluhur. Semua orang yang berada di Indonesia atau di dunia ini berhak untuk mendapatkan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Lambat laun itu terjadi sebuah gesekan. Padahal dulu saya sudah bilang, jangan sampai di antara saudara kita ini ada daun yang rontok, ada patah, ada ranting yang patah, ada kaca yang pecah, saling gasak, gesek, gosok, itu tidak ada artinya. Berarti belum bisa menjiwai ilmu Islam. Ya? Jadi sesuatu yang diutamakan adalah persaudaraannya. Kalau kita mengupas dan menyikapi hari ini, bukan kita menuduh atau menyalahkan orang, tidak ada yang salah kecuali saya pribadi. Kebudayaan ini sudah diakui oleh dunia. Sejak saya dilatih dari sebagai desa berdiri, saya dilatih jadi warga, itu sudah mendunia. Tidak ada yang nama Menkumham, tidak ada yang saling bentrokan mencari kebenaran dalam hukum. Kalau di kebudayaan, kita tanya diri kita sendiri, apakah Mas Bujo pernah membuat bed yang dibuat hari ini ke Menkumham atau buat perselisihan bentrokan? Tidak pernah, saya belum lahir. Apakah Mas Soni pernah membuat bed yang dipatenkan? Bukan. Itu miliknya semua anak cucu. Ya, mulai anak, cucu, buyut, canggah, waren, udek-udek, ganteng, siwur itu punya hak untuk diwarisi budaya Setiahati Terati yang berpusat di Madiun. Adanya saya menerima 1922. Tidak ada yang namanya kanan kiri, nomor 17 tidak ada, kita kembalikan. Jadi intinya panjenengan semua yang di sini tidak boleh membedakan saudara. Di mana tempat itu saudara panjenengan harus saling menghargai. Seringkali itu jadi momok. Kalau panjenengan nanti egois, ya padahal Esa ini hanya menciptakan manusia yang tahu kebenaran, yang bisa rendah hati, yang bisa menerima kesalahan, ya,
bisa jadi contoh di muka umum, tidak dididik untuk menang-menangan. Maksud mireng nih ya sesuatu ya, tidak dididik untuk menang-menangan. Kalau panjenengan pengen menang, nggak usah ikut ESA, pakai pecok atau celurit, Anda di jalan setiap orang lewat Anda katakan, itu sudah menang. Tapi desa diajari untuk mengenal saudara, nilai persaudaraan yang paling tinggi. Hari ini seringkali yang dikatakan sedulur tunggal Tegar saling menghujat, menghina. Kalau itu sudah mencakup sedulur tunggal Tegar, kenapa yang kanan menghina yang kiri, begitu bangga dia mematikan, menceramakan atau menjelekan saudaranya di depan umum? Nanti yang kiri menang, ya, yang kanan dihujat, yang kanan menang, yang dibujuk. Itu bukan ajaran Yesus. Saya sampai menangis tadi melihat kejadian seperti itu. Karena apa? Saya dulu bangga dengan persaudaraan setia hati. Persaudaraan ini bangga dengan saudara saya yang saling asah asuh, saling menolong, saling mencintai, mengasihi mana yang ada. Tapi sekarang apa? Saling menghujat. Jangan ditiru, tidak ada ajaran yang ada di 1922. Makanya seringkali saya ulangi. Saya ulangi terus. Kadang-kadang mungkin yang mau dengarkan sampai bosan. Janganlah panjenengan bertempur sama saudara sendiri. Lebih baik kita ngalah demi kemenangan. Ya, sedikit tadi saya ucapkan, kalau kita sama-sama menuntut hak, ya semoga yang di atas sana yang memegang hukum atau yang tahu masalah hukum dari kita semua 1922 yang ajarannya awal itu ESA berdiri di tahun 1922 di Warang Bangun Madiun, juga mengharapkan para pakar-pakar hukum, stakeholder keamanan 1922 ingin kedamaian, ingin dilindungi, juga sama-sama orang Indonesia, juga sama-sama orang 1922. Jangan selalu dikesampingkan, jangan selalu dianaktirikan. Saya tidak pernah menangis kalau saya Satrio, seorang pendekar Esa atau saudara Satrio Bretandi. Tapi setelah saya mengupas apa yang arti Esa sekarang, saya bisa menangis hati dengan spontanitas. Karena apa? Saya bukan masuk Esa yang mencari saudara, bukan mencari kekerasan. Kalau kita kaji lagi, apa sih yang dicari? Hanya sebuah kedudukan, sebuah materialistis kalau mau mengakui. Saya mohon juga pada sesepuh senior kami yang mengetahui 16, yang mengetahui 17, marilah kita bersatu. Kasihan adik-adik yang di bawah ini yang tidak tahu dosanya jadi korban, ya, jadi korban kita. Makanya yang di bawah ini jangan sampai ada gesekan. Yang di atas seenak sendiri, tapi yang di bawah adik-adik selalu dibenturkan, selalu dipecah persaudaraannya. Jangan mau. Karena apa? Di Esa dididik jadi manusia yang tahu benar dan salah, yang kekal abadi kebenaran ini, tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Seorang Madya Satrate itu tidak bisa diombang-ambingkan oleh keadaan apapun, walaupun dunia akan hancur atau kita mau kiamat, tetap saudara kita. Ini yang jadi pegangan kita. Oke, di sini saya dikatakan banci, saya menangis atau mengatasi mata saya karena saya betul-betul menyelami, menyikapi, menghayati ajaran Esa. Hari ini bunuhlah saya dengan catatan setia hati kembali jadi satu. Tidak ada sebuah percecokan, tidak ada sebuah pertengkaran. Mari kita introspeksi diri, saudara saya yang ada di sana dan di sini mungkin sama. Jangan Anda merasa Esa ini milik kelompok, jangan Anda merasa Esa ini milik pribadi. Yang membuat bed ini ada berbeda. Yang membuat itu adalah Mas Bandiri yang menyempurnakan, gitu ya Mas ya.
yang membuat bed aja tidak menkumhamkan, tidak ngeroyok, ya? Yang menyempurnakan senam jurus Pak Mas Irsa, sampai putra-putranya beliau tidak disahkan, dia tidak mengklaim itu miliknya. Yang tidak membuat kok bisa mengklaim, bisa mengaku ini hanya untuk kepentingan sekelompok saja. Makanya kita jangan mau dibodohi semuanya, warga Setiabudi Terapi 1922 dan saudara-saudara kita yang ada di luar dimanapun berada. Kita harus introspeksi diri. Carilah saudara, ya, carilah saudara. Urip niku mboten suwi. Kalau di desa saya pernah mendapat opo sedati ning urip ning pirang perkara sak bubare paran nyanti. Urip iki linambaran pati. Maka dari itu orang bisa dikasih bekal murid, diikatkan di tali pinggang, berbuatlah kebaikan dan kesucian. Setiap saat kamu dipanggil siap untuk menghadap Tuhan dengan pulang dengan jiwa dan hati yang sudah suci. Walaupun ini mungkin belum waktunya, tapi karena keadaan situasi seperti ini saya tetap mengeluarkan sedikit demi sedikit. Jadi Mori itu sebetulnya tanya lambang untuk niat kita setiap hari, setiap detik, setiap napas kita berembus. Kita mau banggakan apa yang kita banggakan? Gak ada yang bisa kita banggakan. Kalau kita mengejar lagi tadi kembali ke bed, kalau sudah suci, gak ada gak ada saudara saya yang akan bisa menolong kita kecuali iman abadi, amal yang soleh di hadapan kita. Kalau wong Jawa atau ajaran dari Esa yang saya dengarkan dulu dapat dari Mas Imam langsung. Ora no kamulyan, ora no kamukten, kajubo kowe iso bekti, iso mituhu, manut piturut dawe bapak lawan ibu. Roh ana sing nyebut bapak lawan ibu, wonten sing ngarani bobo lawan biyung, ana sing marani simbok lawan bapak. Lek gak percaya man bukteni, ini sebuah ajaran saya yang sebenarnya. Karena apa? Bapak ibu itu adalah mustahil, akan diridhoi apa yang akan diucapkan oleh Tuhan, itu akan dikabulkan doa bapak itu, terutama adalah pada ibu. Sampai jenengan ini sempurna jurus 36, senamnya berapa Mas? 19? Jumlah senam berapa Mas An? 90. Itu kaum kait semua ya, ngelontok neng jubone utek nak kowe sik wani karo bapak ibumu ora bakal sempurna uripmu. Tak taruh. Ini sebetulnya ajaran yang dikatakan ajaran yang tadi dalam lingkungan desa. Saya yakin adik-adik saya setelah saya tidak mendapatkan seperti itu. Adanya hanya ajaran kanuragan. Sebetulnya kalau kita kembali ke zaman dulu, Esa dibentuklah 1903 oleh Yang Suro waktu itu menghadap penjajah. Tidak ada jurus Islam yang banyak, tapi adanya cuma 5 kebatilan yang dipegang. Kalau tidak percaya, saudara menghadap Belanda, Anda mau jurus berapa? Jurus 10, jurus kunci, tembak sama bludor, kita akan hilang kalau kita tidak punya ilmu. Jadi betul-betul di dalam Esa ini tidak ada ajaran untuk cerai-berai, saling memusuhan, tidak ada. Tapi pesan saya tadi itu, ya. Jadi kita juga mengenai sejarah Esa ini adalah kebudayaan tak ulang lagi. Gak usah buat rebutan, panjangan gak bisa merebut. Kalau mau diajukan lanjutkan saja. Nggak merasa buat, nggak merasa nyiptakan, kok merasa memiliki, merasa membuat sehingga dia patennya nggak bisa. Hanya saudara-saudara kita diam, tapi biarlah karena apa? Orang sedulur tunggal kecertik golongan gak teko pati. Oke, siap adik-adik? 1922 tidak boleh mengadakan suatu perlawanan dengan saudara kita sendiri. Anda buka YouTube saya kemarin, ini nanti pertama itu pasti dasarnya apa, ajarannya apa di situ ada. Jadi kalau kita
di mana tempat berada kita ngalah, kita akan meraihkan kemenangan. Kudu sabar, ngalah, rendah, sopan, gobloki. Jadi kalau orang mengatakan hari ini saya menyikapi, itu kita lupa dengan jati dirinya kita sendiri, kita lupa dari yang dikatakan ajaran setia hati. Enake gumrundung kumalungkung. Napa artine? Ora roh lor kidul, ora roh asal usule, cuman melok-melokan. Gede suarane orang Jawa ajarane. Butuhku dijak rono melok padu-padu padahal ajarannya saya tidak boleh. Kalau sudah gitu biasanya ya, ini juga oleh-oleh dari ya. Nek mundung kumung aku raruh melok sing akeh berdosa orang ngerti atine enak sing Jawa belum tentu masuk penjara, tele-tele Anda tanggung sendiri. Tidak mungkin yang ada di sana ikut merasakan. Masuk itu biasanya nganggo lagi dek sumber sopo siro sopo ingsun, tidak boleh diajari saya. Iki lo Mas Bujo ketua cabang, iki lo Mas Bujo tidak bukan apa-apa. Di sini duduk sama rendah bagi sama tinggi. Saya hanya penyampai amanah dari ajaran yang sebenarnya, tidak bisa mengubah. Saya pernah tanya pada pelatih saya, panjenengan nyun sewu Mas, ngelatih saya dulu ada ajaran yang namanya paruh? Tidak ada. Ada ajaran batu juga? Tidak ada. Adanya itu tetap berdiri 1922. Sedulur tunggal kecer tekolorne gak dikopati. Kalau kita sudah gurung kumalungkung, ya, sopo siro sopo ingsun, lah pasti hatikan hatigung hatiguno. Ini tidak boleh. Maksud artinya dek, hatikan dupeh lagi woso weh betul. Hatiguno peh lagi dibutuh nih, peh lagi payu, peh lagi dipercaya. Jadi apa? Hatikan hatiguno sehingga dia menempatkan suatu permasalahan yang untuk kepentingan pribadi, mengangkat dirinya sendiri, tidak ada yang dikatakan sewelas ahli merasa saudara, padahal bersaudara tinggi itu daripada pangkat harkat dan derajat. Begitu megah dia membuat padepokan, begitu megah beliau saudara saya membuat patung atau tugu yang habis miliaran mungkin padepokannya, yang habis ratusan juta ya bentuk tubuhnya. Tapi apa? Saudara kita kelaparan, saudara kita yang menderita, tidak bisa makan. Dia tidur di kolong jembatan, mungkin dia panas kepanasan, hujan tidak pernah terpikir dan tersentuh oleh saudara saya sendiri. Ini yang perlu diingat oleh orang seterate atau yang ajaran yang sebenarnya. 1922 mari bergerak. Urusono sedulurmu tunggal kecer. Nek kowe telah ngerti tegoro nek tego patini. Nah, jangan bangga karena kamu punya tubuh yang besar dan megah. Jangan bangga kalau punya rumah atau padepokan yang bisa untuk membanggakan dunia di pembanggakan dunia. Tapi banggalah urusi saudara kamu yang menderita dengan kelaparan hari ini. Setuju nggak? Setuju. Ngerti boten? Nuwun Mas, senior saya, oke, yang ada di Boyolali. Ya, jadi kalau orang Isya itu ngomong sedulur tunggal kecer. Kok enak bocah latihan orang disah nih, perkara duit gak sah ngomong wong Isya. Apalagi saudara kita ndak makan, masih tak karo-karuan, gak durus, kok sing duruk tubuh. Ini gak bener. Gak bener, kenapa? Tidak mungkin orang itu mau bisa ya, kalau orang mengatakan amalan beliau mau tumakninah doa kusuk hadap Tuhan, kalau perutnya lapar tidak mungkin bisa. Jadi ciptakan adik-adik di sini bagaimana cara bisa mensimpati berjalan di kebenaran yang sudah diajarkan oleh Islam. Tapi pantangan tadi, pantangan jangan sampai berani dengan orang tua panjenengan. Kalau tambahan yang mendetail,
Anda dan sudah disahkan. Ada mas suatu jalan yang menempuh untuk kita mencari sebuah cita-cita kita bisa berjalan, bisa saja. Kodrat wi gusik dabi wiradati menungso sing majid wiradati. Tuhan akan mengabulkan apapun juga yang kamu minta selama kamu masih percaya dan punya niat, ada ketuhanan, ada usaha, ada doa. Kalau kita ringkas, ada 3 perkara yang kita katakan hidup ini. Manunggali rasa cipta lan karso, ini jadikan satu. Kalau orang ini punya kerjaan, orang dicipta, orang dirasa, dia berhasil, dia akan lupa dengan sejarahnya, tidak akan mengenal saudara, tidak akan mengenal orang tua, apalagi ke saudara sedulur Tuhan bersama. Kalau orang ini punya cipta, tidak punya pekerjaan, tidak akan hidup di dunia. Ketika cipta orang karso ini ada semuanya. Kalau panjangan cipta punya agama, punya percayaan, Anda berbakti pada Tuhan, hidup di tangan, takutlah pada kamu dan pada selagi Anda jangan tamak saya atau tamak pelatih saudara. Tapi tidak boleh berani sama orang guru dan bila mana itu benar harus kamu ikuti. Ya. Kalau sudah punya cipta rasa, karena punya hati yang Anda jalani sekarang. Setiap hati yang dilambang oleh jantung itu di dalam. Ini rasa menungso, rasa-rasane demune urip mono endi. Kalau Esa ini betul-betul diajarkan, betul-betul diberikan pada saudara, betul Anda hayati, Anda buktikan, Anda jalankan sudah dengan Papa, tidak akan ada perpecahan di dunia ini. Pecah sama dosa tidak akan ada, hanya karena panjenengan tidak punya hati. Padahal diajari setia hati, setialah pada diri kamu sendiri, sehingga dari kesetiaan hati ini, jujurnya, bersihnya hati saudara bisa memancarkan sinar yang bisa memencari dan menyinari saudara-saudara kamu. Ada rasa kasih sayang, walaupun cinta kasih sayang itu ada batasnya. Kenapa dikasih batas merah? Ya, ada toh. Dalam arti tidak boleh panjenengan itu terus karpe dewe yang melanggar akhlak, melanggar agama. Contohnya, saya cinta kasih sayang kok, ada Reza, ku bujune koncomu mbok sayangi. Enggak boleh, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh toh, buju kok nek buju. Ojo jembaku itu enggak boleh. Itu batasan seperti itu. Tahu artinya? Nah, tahu artinya? Kamu harus bisa mengamanahkan ini. Saya ada tata cara, mungkin tidak nyebal, tapi kunci sukses kamu di tangan bapak ibu kamu. Sopo sing wani karo wong tuwa loro rak bakalan sempurna uripmu. Janganlah kejar dunia, janganlah kejar harta, janganlah kejar kedudukan, tapi kejarlah untuk akhiratmu. Sebetulnya ajaran seperti itu. Maksud deh? Ini yang jadi sudah warganya mana nih? Ini warga semua. Kira-kira cek mantap tanggal 1922, apa ibaratnya Anda mau nyebal dari ajaran? Contoh seperti ini. Orang Esa itu mendidik seorang warga atau pendekar yang punya pendirian teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dan situasi apapun. Seperti perahu tanpa nahkoda, itu tidak boleh. Yang termasuk di dalam berbudi luhur, tahu benar dan salah. Kalau kamu jadi warga masih diombang-ambingkan masih bisa. Padahal yang saya berdiri sudah saya katakan tadi, Setia Hati Ternate itu berdiri di tahun 1922. Walaupun ini versi yang saya terima, ada yang memberi saya dalam konten saya. Esa itu didirikan jadi organisasi itu 51 mas. Saya jawab, saya yang bodoh, tapi seingat saya itu masuk organisasi IPSI itu ya. Tapi kalau Esa sebagai dua-dua, yang saya terima ada 2.
yang lewat kalangan darah biru yang namanya PSC, yang di umum dikatakan setia hati terhati, bukan kuping kucing bosok ya orang ngerti. Itu jawaban seperti itu. Jadi tidak ada kanan kiri 16 17, tidak ada. Tak tegaskan lagi ini agak keras, tidak ada yang namanya menghungkap, tidak ada yang namanya di apa PK. Kalau itu di PK kan tidak ada. Sejak sudah dosa disahkan kurang lebih 40 tahun, 41 tahun Isa sudah mendunia. Yang dilarang itu hanya organisasi ormas yang terlarang seperti 465 ya, 65 itu dilarang, banyak tidak. Karena di pasal 28 ayat 3E, warga negara Indonesia berhak berkumpul dan berserikat untuk membuat atau menyelesaikan suatu permusyawaratan yang dilindungi oleh Undang-Undang 45 ini. Semoga yang di atas sana stakeholder, pakar hukum ya selalu memutuskan tidak hanya sebelah, tidak ada mengaji sekilas, tapi dikaji sejarahnya, dikaji kenyataannya. Ya, memang Desa Ternate 1922 berdirinya di wilayah Bang Madiun, itu mulai 1922 sampai saya disahkan tidak ada PK, tidak ada Menkumham, itu sudah diakui dunia. Kalau saya perjelas lagi, Esa adalah kebudayaan, bukan sebuah organisasi kebudayaan yang timbul atau diciptakan dari Madiun. Kebudayaan yang dalam arti dia mengembangkan ilmu kanuragan dan pencak silat. Ini budaya. Organisasinya monggo, mungkin terkawadakan dalam IFSI, monggo silahkan. Ya, jadi semoga ada belas kasih sayang para bapak-bapak yang di atas yang seringkali di Menkumham untuk juga berpikir rela kembali ke rasa persaudaraan, juga meninjau sejarah, asal-usul sejarahnya. Itu aja permintaan dari saudara kita. Juga semoga Tuhan mengabulkan doa kita, tidak bukan. Mari kita diadakan sarasean meski mungkin kalau saya di sana setiap sosok Kliwon ada sarasean itu mengirim doa pada leluhur kita, terutama pada yang Suro, juga yang Ajo Utomo, juga Mas Imam, juga Mas Badini, juga Mas Irsad, juga ke Mas Arman Jibudiarjono, juga saudara-saudara kita yang sudah pulang ke hadapan Tuhan. Itu setiap sosok Kliwon agar itu tak adakan yasinan atau pengajian.